Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Al-Munawaroh dari kelas Tadris IPA A. Saya di sini akan mempresentasikan mind mapping sejarah peradaban Islam pada bab Islam pada masa Khalifah. Yang subbab pertama yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Proses pemilihan Khalifah Utsman bin Affan bermula pada tanggal 4 Zulhijjah tahun 2 Hijriah. Khalifah Umar ketika sedang mengimami sholat subuh, beliau tiba-tiba ditikam oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah. Kemudian dia jatuh sakit selama beberapa hari. Dalam keadaan sakitnya, Khalifah Umar memerintahkan untuk membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang. 6 orang tersebut diantaranya Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dewan tersebut dinamakan Dewan Syura. Dewan Syura bertugas untuk memilih pengganti Khalifah Umar bin Khattab, karena pada saat itu Umar dalam keadaan sakit setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Nah, setelah Umar meninggal, Dewan Syura mulai melaksanakan tugasnya. Dalam sidang, Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan dengan alot selama 3 hari lamanya. Pada hari terakhir, 4 anggota Dewan Syura mengundurkan diri dari kandidat sebagai khalifah. 4 anggota tersebut diantaranya Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Sehingga hanya menyisakan 2 anggota, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya terpilihlah Utsman sebagai khalifah pada tahun 25 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau, faktor dipilihnya beliau karena beliau sahabat yang lebih senior. Pada saat itu usia Utsman hampir 70 tahun. Beliau dipilih karena faktor usianya. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Subbab yang kedua adalah perluasan wilayah. Utsman meneruskan perluasan wilayah yang telah dilakukan oleh Umar, meliputi seluruh semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Irak, Persia, Mesir. Nah, wilayah tersebut sudah ditaklukkan oleh Umar, tetapi oleh Utsman diluaskan lagi ekspansinya atau perluasan wilayahnya, meliputi bagian utara, perluasan Islam sampai ke Armenia yang berhasil direbut dari orang-orang Bizantium. Yang wilayah timur mulai Pulau Siprus, Pulau Rhodes, Tabaristan, Khurasan, dan bagian yang tersisa dari Persia. Di bagian barat, ekspansi sampai ke Tunisia yang berada di Afrika Utara, yang berhasil direbut dari orang-orang Romawi. Selain itu, Utsman juga berhasil membentuk sebuah armada laut yang di dalamnya terdapat orang-orang kuat dan hebat, dan juga difasilitasi oleh kapal yang kokoh dan kuat. Armada laut tersebut berhasil menghalau serangan dari Laut Tengah yang dilancarkan oleh orang-orang Bizantium. Nah, dengan kemenangan tersebut menjadikan kemenangan pertama di laut dalam sejarah Islam. Nah, yang kedua adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib bermula setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, kaum pemberontak mulai menguasai Madinah, dan orang-orang Madinah banyak meninggalkan kota Madinah. Salah satu warga Madinah yang meninggalkan kota Madinah adalah Marwan bin Hakam. Beliau berhasil menyelundupkan atau membawa pakaian Utsman yang telah berlumuran darah sehabis dibunuh. Nah, pemberontak yang ada di Madinah mendesak Ali
untuk menjadi khalifah, tetapi Ali menolaknya. Kemudian kaum pemberontak tersebut saran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Pada kedua orang tersebut, kaum pemberontak mengajak untuk memilih Ali sebagai khalifah, tetapi keduanya menolak. Kaum pemberontak pun tidak patah arang. Mereka berkali-kali mendesak Ali untuk menjadi khalifah. Akhirnya Ali menerima jabatan tersebut dengan syarat dia diberi kesempatan untuk memimpin berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul. Akhirnya beliau dibaiat pada 24 Juni tahun 556 Masehi atau 35 Hijriah pada usia 58 tahun. Nah, setelah terpilihnya Ali, ada beberapa pengikut sebelumnya yang menolak kepemilihan Ali. Di antaranya para pembesar atau para sahabat-sahabat yang terkemuka. Tidak seorang pun di antara sahabat yang sanggup menerima jabatan sebagai khalifah dan menghadapi suasana pancaroba seperti itu. Pada masa terpilihnya Ali, cuaca atau iklim di sana itu mengalami gangguan, yaitu masa pancaroba, sehingga menyebabkan masa-masa paceklik. Tetapi mereka juga tidak mau memberikan haknya atau memberikan mandatnya kepada Khalifah Ali untuk menjadi khalifah. Dari beberapa fakta di atas dapat kita simpulkan bahwa di balik pengangkatan Khalifah Ali ada pihak yang setuju, ada pihak yang tidak setuju, atau pihak pro dan kontra. Pihak pro terdiri dari para pemberontak yang fanatik terhadap Ali. Mereka menginginkan Ali harus menjadi khalifah, sedangkan pihak yang kontra menolak pembaiatan Ali atau pengangkatan Ali sebagai khalifah. Hal ini menjadi cikal bakal terbentuknya dua golongan, yaitu golongan Syiah dan golongan Khawarij. Nah, di dalam pemerintahan Ali adalah pemerintahan yang paling tidak stabil karena Ali menghadapi berbagai konflik dari awal jabatan sampai masa akhir jabatannya. Dari fakta di atas membuktikan bahwa Ali tidak mendapat pengakuan dari beberapa sahabat penting di Madinah, ditambah lagi dari penduduk wilayah Syam. Maka tidak heran pemerintahan Ali adalah pemerintahan yang paling tidak stabil dalam melaksanakannya. Menurut Syekh Muhammad Khodari, penyebab utama tidak stabilnya pemerintahan Ali karena Ali terlalu percaya diri terhadap pendapatnya dan memandang hanya pendapatnya yang paling benar. Hampir tidak ada musyawarah antara Ali dengan pembesar atau sahabat-sahabat yang terkemuka terkait dengan urusan penting sekalipun. Nah, yang kedua adalah tentang perluasan wilayah. Di dalam bidang perluasan wilayah atau ekspansi sebenarnya tidak banyak yang dilakukan oleh Ali. Wilayah kekuasaan Ali meliputi Irak, Yaman, Oman, Qatar, dan seluruh Jazirah Arab, dan juga sebagian wilayah Iran. Pada masa ini, perluasan wilayah tidak begitu luas karena Ali pada masa pemerintahannya yang tidak stabil dan mengatasi beberapa konflik. Konflik yang diatasi oleh Ali diantaranya yaitu konflik antara Muawiyah bin Abu Sufyan pada perang Siffin, konflik antara Aisyah pada perang Jamal, dan konflik antara pengikut sebelumnya yang tidak setuju dengan pengangkatan Ali. Berarti mereka merencanakan pemberontakan terhadap Ali. Ali memimpin selama 5 tahun. Beliau
akhirnya dibunuh oleh para pemberontak tersebut. Referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind mapping ini yang pertama adalah buku Ajar Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Andes Haji Anwar Sewang. Yang kedua, Sejarah Peradaban Islam Pra-Kenabian hingga Islam di Indonesia karya Dr. Din Muhammad Zakaria. Yang ketiga, Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Haji Syamsuddin Nasution. Yang keempat, jurnal yang berjudul Peradaban Islam Masa Khulafaur Rasyidin karya Eli Zainuddin dari UIN Ulama Jepara. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.